Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasan Safitri. Saya dari kelas 11 F1. Pada video ini, saya akan menjelaskan pengertian hidrolisis dan tiga tokoh biologi yang berjasa dan penemuannya. Di sini yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari hidrolisis dulu. Hidrolisis adalah reaksi kimia di mana molekul air memecah senyawa menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana. Dalam konteks garam, hidrolisis terjadi ketika ion dari garam bereaksi dengan air menghasilkan asam atau basa. Nah, hidrolisis garam. Garam dari asam kuat dan basa kuat. Yang pertama, tidak mengalami hidrolisis dan larutannya itu netral atau pH-nya itu sama dengan 7. Contohnya di sini ada NaCl atau natrium klorida. Lalu yang kedua ada garam dari asam lemah dan basa kuat. Ini mengalami hidrolisis menghasilkan larutan basa, yaitu dengan pH lebih dari 7. Contohnya ada CH3COONa atau natrium asetat. Yang ketiga ada garam dari asam kuat dan basa lemah. Nah, ini mengalami hidrolisis menghasilkan larutan asam atau pH-nya kurang dari 7. Contohnya NH4Cl atau amonium klorida. Yang keempat, ada garam dari asam lemah dan basa lemah. Ini mengalami hidrolisis penuh atau total. pH larutan bergantung pada kekuatan relatif asam dan basanya. Contohnya ada NH4CH3COO atau amonium asetat. Di sini ada reaksi hidrolisis. Contoh yang pertama dari natrium asetat atau CH3COONa. Hidrolisisnya yaitu CH3COO- ditambah H2O akan bereaksi menjadi CH3COOH plus OH- atau larutan bersifat basa. Yang kedua itu ada amonium klorida atau NH4Cl. Hidrolisisnya awalnya menjadi NH4 plus ditambah H2O bereaksi menjadi NH3 plus H3O plus. Larutan bersifat asam. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan tiga tokoh biologi yang berjasa dengan penemuannya. Yang pertama ini ada Charles Darwin yang lahirnya pada tahun 1809 sampai 1882. Penemuan dari Charles Darwin ini ia menemukan teori evolusi melalui seleksi alam. Kontribusi ia dalam penemuan dunia ini, Darwin menjelaskan mekanisme evolusi melalui seleksi alam. Dalam karyanya On the Origin of Species pada tahun 1859, ia menjelaskan bahwa spesies berevolusi dari waktu ke waktu melalui seleksi alam, di mana individu dengan sifat-sifat yang menguntungkan lebih mungkin bertahan dan bereproduksi. Teori ini mengubah cara pandang tentang asal-usul dan perkembangan kehidupan di bumi. Yang kedua, ini ada Gregor Mendel. Lahir pada tahun 1822 dan sampai 1884. Gregor menemukan hukum pewarisan Mendel. Kontribusi ia ialah Mendel ini adalah bapak genetika. Melalui eksperimen dengan tanaman kacang polong, ia menemukan dasar-dasar pewarisan sifat yang sekarang dikenal sebagai hukum Mendel. Ia mengidentifikasi bagaimana sifat-sifat diwariskan dari generasi ke generasi melalui alel dominan dan resesif. Dan konsep tentang genetik ini merupakan dasar genetika modern. Dan yang ketiga, yang terakhir ini ada Louis Pasteur. Lahir pada tahun 1822 sampai 1895. Terus ini penemuan teori kuman penyebab penyakit dan teknik pasteurisasi. Kontribusi ia dalam penemuan ini ialah Pasteur membuktikan bahwa mikroorganisme adalah penyebab penyakit infeksi. Penelitiannya tentang fermentasi dan vaksinasi juga sangat penting. Pasteur mengembangkan teknik pasteurisasi untuk mencegah pembusukan makanan dan minuman dengan memanaskannya pada suhu tertentu untuk membunuh mikroorganisme berbahaya. Penemuannya tentang vaksin rabies dan antraks juga menyelamatkan banyak nyawa. Sekian presentasi atau video pada kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau informasi yang kurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.